Assalamualaikum, sahabat kampus semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Jumpa lagi dengan saya, kali ini di video pembelajaran mata kuliah Advokasi Ekonomi Syariah untuk pertemuan yang ketiga, yakni sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami dulu pengertian dari sengketa. Sengketa adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lainnya berkenaan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang ataupun benda. Sengketa ataupun konflik merupakan suatu situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai suatu kesepakatan. Masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka. Nah, kapan sengketa itu bisa terjadi? Sengketa bisa terjadi karena tidak ada titik temu antara pihak-pihak yang berselisih, sehingga dua pihak yang mempunyai pendapat yang berbeda itu dapat beranjak ke situasi sengketa. Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa tersebut dapat terjadi sebelum ataupun sesudah perjanjian disepakati. Misalnya dalam hal objek perjanjian, dalam persoalan harga barang, dan isi perjanjiannya atau akadnya. Kemunculan bentuk-bentuk sengketa dalam ekonomi syariah pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni konflik data, konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik struktural, dan konflik nilai. Sekarang kita lihat satu persatu. Konflik-konflik terkait data atau data konflik. Konflik jenis ini terjadi karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan. Oleh karena itu, keakuratan data sangat diperlukan agar kesepakatan dapat tercapai dengan baik. Kemudian konflik yang kedua terkait dengan kepentingan. Conflict of interest. Para pihak yang bekerja sama tentu memiliki kepentingan yang dapat saja berbenturan satu sama lain. Ia dapat terjadi dikarenakan adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, adanya kepentingan substansi dari para pihak, adanya kepentingan prosedural, dan adanya kepentingan psikologi. Kemudian konflik yang ketiga terkait hubungan, relationship conflict. Konflik ini dapat timbul disebabkan adanya kesan emosional yang kuat, kesalahan persepsi, tingkah laku negatif yang berulang. Kemudian konflik struktural yang terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, kemudian faktor geografi, psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit. Yang terakhir ada konflik nilai. Konflik nilai akan terjadi ketika ada perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, perbedaan pandangan hidup, ideologi, dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan pandangan orang lain. Ini jenis-jenis konfliknya. Kita masuk ke poin B, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Umumnya, sengketa ekonomi syariah terjadi dikarenakan adanya wan prestasi dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian dengan prinsip syariah. Wan prestasi tersebut merugikan pihak lain, baik dari sisi material maupun imaterial. Dalam hukum perdata, wan prestasi terjadi bila mana salah satu pihak tidak menunaikan prestasi, atau salah menunaikan prestasi, atau terlambat menunaikan prestasinya. Ada dua faktor umum yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syariah. Faktor yang pertama, proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepemahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan. Adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin juga karena ketiadaan legal cover. Kemudian, faktor yang kedua, akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan. Mungkin dikarenakan para pihak kurang cermat ketika melakukan perundingan pendahuluan, atau tidak ahli dalam mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien.
atau tidak cermat terhadap risiko yang potensial yang akan terjadi, atau secara sadar mengabaikannya dengan sengaja, serta mungkin juga tidak amanah. Ini faktornya. Dari segi perjanjian yang dibuat para pihak, ada beberapa bentuk akad yang mengandung potensi untuk menimbulkan sengketa di kemudian hari. Akad-akad yang dimaksud yakni yang pertama, ketika salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syarat suatu akad ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad. Yang kedua, ketika akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan para pihak berbeda dalam menafsirkan isi dari akad itu. Kemudian yang ketiga, karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi. Ini one prestasi tadi. Kemudian yang keempat, terjadinya perbuatan melawan hukum atau onrehmatik dan. Yang kelima, adanya risiko tak terduga saat akad dibuat, force majeure. Kemudian kita masuk ke poin C, macam-macam sengketa. Sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, sengketa ekonomi syariah juga dapat terjadi dalam bentuk perkara permohonan pernyataan pailit dan juga dapat berbentuk penundaan kewajiban pembayaran utang di bidang ekonomi syariah dan perkara derivatif kepailitan atau perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan. Ini 4 klasifikasi ya, bentuk atau macam-macam dari sengketa ekonomi syariah. Khusus dalam perbankan syariah terdapat pula beberapa bentuk sengketa yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan yang dibuat, yaitu kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah atau akad titipan. Kemudian yang kedua, bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah atau akad bagi hasil. Kemudian yang ketiga, nasabah melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan syariat, misalnya usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari pinjaman bank syariah, akad qirat dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke poin D, jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tadi kita sudah banyak menyinggung beberapa sengketa, ya, beberapa bentuk sengketa, beberapa corak sengketa. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Berdasarkan jenisnya, terdapat 2 metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu yang pertama litigasi melalui jalur pengadilan, dan yang kedua non-litigasi, yaitu di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan dengan cara mengajukan perkara ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama, yang memiliki kompetensi untuk mengadili ya perkara-perkara ekonomi syariah, untuk melalui serangkaian agenda sidang sampai menemukan putusan yang bersifat win-lose solution. Di satu sisi ada yang dimenangkan dan di sisi lain ada pihak yang kalah. Adapun penyelesaian sengketa non-litigasi dilakukan dengan cara mengajukan sengketa tidak melalui peranata peradilan, melainkan menempuh cara lain untuk meraih win-win solution, kondisi di mana para pihak saling menguntungkan, ya, opsi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya melalui arbitrase, yaitu memilih penengah yang bersifat pemutus perkara, ataupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa secara umum dapat dikategorikan ke dalam adjudikasi, konsensus, dan adjudikasi semu. Adjudikasi, proses ini menempatkan para pihak yang bersengketa pada 2 sisi yang berhadapan, dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus dengan sifat putusan menang kalah. Contohnya lembaga peradilan dan arbitrase. Kemudian konsensus. Proses ini menempatkan para pihak berada pada posisi yang saling bekerja sama dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan, baik melibatkan pihak ketiga ataupun tidak.
Putusan yang diambil bersifat win-win solution, contohnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, ombudsman, dan pencari fakta yang bersifat netral. Kemudian adjudikasi semu. Proses ini biasanya menggabungkan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung pada pola proses yang dikolaborasikan. Contohnya arbitrase, persidangan mini, kemudian pemeriksaan juris secara sumir, dan lain sebagainya. Nah, untuk penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum secara konvensional, yakni melalui jalur pengadilan. Badan pengadilan ini lama-kelamaan semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sulit ditembus oleh para justitiabelen atau pencari keadilan, khususnya para pelaku bisnis, sehingga penemuan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan terus diupayakan. Lagi pula, terdapat beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi yang mendorong munculnya APS. Beberapa kelemahan tersebut adalah, yang pertama, penyelesaian sengketa melalui litigasi umumnya lambat. Kemudian yang kedua, biaya berperkaranya mahal. Yang ketiga, peradilan pada umumnya tidak responsif. Dan yang keempat, putusan pengadilan kebanyakan tidak menyelesaikan masalah atau setidaknya tidak dapat memuaskan para pihak karena prinsipnya win-loss. Yang kedua, penyelesaian secara non-litigasi. Non-litigasi dapat dimaknai sebagai suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Istilah non-litigasi dalam ilmu hukum lebih populer dengan sebutan ADR, Alternative Dispute Resolution, atau APS, alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Khususnya poin untuk definisinya ada pada pasal 1 angka 1. Istilah ADR terbilang baru, namun pada asasnya inti dari ADR itu adalah mufakat kekeluargaan dan perdamaian. Itu telah menjadi kearifan lokal dalam masyarakat adat di Indonesia. Sekarang kita masuk ke poin E, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Prinsip utama dan fundamental yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah bahwa proses tersebut tidak boleh sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab semua akad atau perjanjian yang dibuat haruslah bersumberkan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dua prinsip yang perlu dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah prinsip perdamaian, as-sulhu, dan prinsip mediator, at-tahkim. Perdamaian atau as-sulhu merupakan prinsip utama dari segala penyelesaian sengketa. Untuk mencapai hakikat perdamaian, maka prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, Al-Quran dan Hadis. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah atau syura untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Melalui musyawarah yang berprinsip syariah diharapkan masalah dapat diselesaikan. Kemudian, at-tahkim, dalam hal keperdataan, para pihak dapat menyelesaikan perkara secara damai melalui inisiatif para pihak sendiri. Namun perdamaian juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah atau tahkim. Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Di dalam Islam, lembaga tahkim ini telah lama berperan dalam menyelesaikan sengketa. Tujuannya ialah menjaga ukhuwah Islamiyah di antara para pihak. Arbitrase merupakan institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani sengketa. Ia adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Harus ada klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan para pihak dalam hal terjadinya sengketa di kemudian hari. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan video yang ketiga ini. Kesimpulan pertama, sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara pihak satu dengan pihak lainnya berkenaan dengan hak yang bernilai. Kesimpulan yang kedua, umumnya sengketa ekonomi syariah terjadi dikarenakan adanya wan prestasi salah satu pihak dalam kontrak syar'i. Yang ketiga, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yakni antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya, antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah, antara orang-orang muslim yang perjanjiannya berakad syariah, serta PPP, PKPU, dan perkara derivatif kepailitan. Yang keempat, berdasarkan jenisnya, terdapat 2 metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, ada 2 prinsip yang perlu dipegang teguh, yaitu prinsip perdamaian dan prinsip mediator. Inilah kesimpulan dari video kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi
di video-video selanjutnya. Mohon maaf atas keterbatasan penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.